Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oh iya, dilihat dari wajah-wajah kalian sepertinya sangat semangat sekali ya pada belajar kali ini. Ya, insyaallah. Nah, sebelum Bapak mulai, seperti biasa ketika Bapak menanyakan kabar, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes yes yes. Paham anak-anak? Langsung saja ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes yes yes. Oke, sangat kompak sekali ya kelas ini. Oke, sebelum Bapak mulai ke materi pantun, Bapak akan mempresensi kalian terlebih dahulu. Langsung saja, siapa yang tidak pernah masuk pada hari ini ya? Siapa anak-anak? Siapa? Abian. Oh, Abian. Ada lagi? Oim. Oim. Kenapa Oim? Oh, pria sakit ya. Ya memang sangat musim ya pada cuaca ini, karena cuaca ini sangat tidak baik. Maka dari itu kalian untuk bisa menjaga kesehatan selalu ya anak-anak. Iya. Oke. Langsung saja kita kembali ke materi. Nah, materinya yaitu pantun. Sebelum Bapak menjelaskan, dari kalian ada yang pernah tahu nggak apa itu pantun? Ada? Oh, sepertinya belum ada. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Nah, dari sini kita akan belajar yaitu dari pengertian pantun, seperti penjelasan tentang apa itu pantun sebagai puisi lama yang memiliki aturan khusus, atau ke ciri-ciri pantun yang menjelaskan karakteristik pantun dan struktur pantun, seperti menguraikan bagian pantun. Yang keempat ada jenis-jenis pantun, yaitu mengenalkan berbagai macam pantun. Yang kelima contoh pantun, seperti memberikan contoh pantun sesuai kategori untuk memperjelas pemahaman. Yang terakhir yaitu ada soal interaktif dong. Berarti kalian nanti terakhir akan bersenang-senang, nanti Pak Guru akan memberikan contoh tentang pantun. Langsung saja ke pengertian pantun. Oke, apa itu pantun? Nah, pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris yang berpola ABAB, berfungsi sebagai sarana menyampaikan pesan, nasihat, atau hiburan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham? Oke. Kembali ke selanjutnya, yaitu ciri-ciri pantun. Nah, di sini ada ciri-ciri umum dan ciri-ciri pantun. Apa sih ciri-ciri umum? Nah, ciri-ciri umum itu ciri-ciri yang biasa ada di pantun, seperti terdiri dari 4 baris. Jadi pantun itu berisi dari 4 baris. Nah, selanjutnya bersajak ABAB. Nah, pantun itu sajaknya ABAB. Yang ketiga, tiap baris 8 sampai 12 suku kata. Jadi pantun itu memiliki baris 8, setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, baris 1 dan 2 itu sampiran, dan baris 3 dan 4 itu isi. Jadi di pantun baris 1 dan 2 itu yaitu sampiran, dan baris 3 dan 4 yaitu isi. Nah, selanjutnya ke ciri-ciri pantun. Yang pertama, 4 baris dalam 1 bait. Nah, sama ya seperti ciri-ciri umum, dan menggunakan rima ABAB sama-sama. Dan yang ketiga, mempunyai sampiran dan isi. Nah, seperti baris 1 dan 2 sampiran, dan baris 3 dan 4 itu isi. Yang keempat, bahasa ringkas, indah, dan berirama. Jadi, ketika kalian membuat pantun, itu harus menggunakan bahasa ringkas, indah, dan berirama. Karena itu tujuannya untuk menarik seorang untuk bisa memahami apa itu pantun. Yang terakhir yaitu mengandung nasihat, pesan, atau hiburan. Nah, nanti selanjutnya ada jenis-jenis pantun. Nah, di jenis-jenis pantun sendiri
Itu ada pantun yang menjelaskan seperti nasihat, pesan, atau hiburan. Nah, dari sini kalian paham? Ada yang menanyakan? Oh, kalau tidak ada yang menanyakan, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada struktur pantun. Nah, di struktur pantun itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu sambiran baris 1 dan 2, yaitu menggambarkan suasana alam atau kehidupan atau tidak langsung berhubungan dengan makna isi. Yang kedua, baris 3 dan 4 berisi isi, yaitu mengandung pesan, nasihat, atau isi pantun sebenarnya. Selanjutnya ke jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ini sangat banyak ya anak-anak. Nah, dari sini Bapak mengambil ada 8 jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun nasihat, yaitu pantun yang berisi ajakan atau pesan moral untuk berbuat baik. Nah, dari kalimat tersebut sudah sangat jelas nasihat, yaitu untuk berbuat baik seseorang, untuk mengajak seseorang untuk bisa berbuat baik. Yang kedua, pantun jenaka, pantun yang lucu dan menghibur, sering berisi sindiran halus, seperti kalian mengajak temannya atau bahasanya kayak nggak sakit atau gimana. Yang ketiga ada pantun cinta. Nah, ini yang punya pacar nih, pasti kalian bisa menyampaikan pantun ke pacarnya. Yang keempat itu pantun agama, pantun yang berisi pesan keagamaan atau ajakan buat kebaikan dan kehidupan spiritual. Yang kelima ada pantun adat atau budaya. Nah, ini pantun yang menceritakan nilai-nilai tradisi, adat istiadat, dan budaya masyarakat. Yang keenam, pantun teka-teki, yaitu pantun yang berisi pertanyaan atau teka-teki dan jawabannya tersirat di akhir. Yang ketujuh, ada pantun perkenalan, yaitu pantun untuk menyapa, perkenalan, atau memperkenalkan diri dengan sopan. Nah, biasanya pantun perkenalan ini digunakan oleh buaya-buaya yang biasa menggoda cewek-ceweknya. Ada di sini yang seperti itu? Yakin, Pak. Nah, selanjutnya ada pantun pendidikan. Nah, ini pantun yang sangat moral ya, karena di pendidikan. Nah, pantun yang berisi pesan tentang belajar, disiplin, dan pentingnya ilmu. Nah, langsung saja kita ke contoh pantun. Kita akan membedah dari contoh pantun sendiri. Oke, jadi ada yang mau membacakan dari contoh pantun nasihat? Siapa yang mau membacakan? Abjan? Abjan tidak berangkat ya. Rohim, ayo Mas Ren dibacakan. Oke, Bapak bacakan tenang ya. Ke pasar membeli ikan dijual di dekat perigi. Belajarlah dengan tekun agar masa depan berseri. Nah, kita bedah dari pantun nasihat ini. Seperti kembali ke struktur pantun, yaitu pantun berisi dari 4 baris. Nah, di sini pantun sini ada berapa baris? 4 baris, Pak. Nah, bersajaknya ABAB. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud bersajak ABAB? Nah, yang dimaksud bersajak ABAB ini NINI. Nah, itu yang dimaksud bersajak ABAB. Dan struktur, nah baris 1 dan 2 disebut sampiran, berisi gambar umum dan tidak langsung berkaitan dengan makna. Nah, ini baris 1 dan 2 yang dimaksud sampiran, yang berarti berisi gambar umum dan tidak langsung berkaitan dengan makna. Yang kedua, baris 3 dan 4 disebut isi. Nah, seperti berisi pesan utama pantun. Yang terakhir, fungsi. Nah, fungsi dari pantun nasihat ini apa sih anak-anak? Nah, fungsinya pantun ini berfungsi sebagai pantun nasihat, yaitu mengajak pembaca untuk belajar dengan tekun, mengingatkan bahwa usaha belajar
akan menentukan masa depan yang baik, memberikan motivasi dalam berpengungkapan yang indah dan berirama. Dari sini ada yang menanyakan? Tidak? Oh, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lanjut ke contoh pantun berikutnya, yaitu contoh pantun jenaka. Ada yang mau membacakan dari contoh pantun jenaka? Saya Pak. Oh, Mas Yani, ayo bacakan. Pergi ke taman melihat rusa. Cakep. Rusa berlari sambil berlompat. Cakep. Jangan suka banyak berpura-pura. Cakep. Nanti hatimu sendiri penat. Oke, cakep. Tepuk tangan dulu untuk Mas Yani. Nah, itu dari sebuah contoh keberanian ya, karena sudah memberanikan untuk bisa membaca contoh dari pantun ini. Nah, kita langsung membedah dari contoh pantun jenaka. Nah, coba tadi kan Bapak sudah memberikan contoh cara membedah dari pantun tersebut. Nah, ada enggak dari kalian mau berani untuk bisa membedah dari pantun tersebut? Saya Pak. Nah, keren sekali. Ayo Mas Yani, coba bedah dari pantun ini, seperti dari strukturnya atau fungsinya. Iya, sangat betul sekali. Oke, terima kasih Mas Yani. Sangat betul yang apa yang dikatakan oleh Mas Yani. Nah, barisnya itu ada 4. Pergi ke taman dan rusa berlari sambil berlompat. Jangan suka banyak berpura-pura, nanti hatimu sendiri penat. Nah, itu udah ada 4 baris ya, anak-anak. Nah, bersajak KPAB, AT, betul ya, sajak KPAB? Betul. Nah, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Nah, pertama melihat rusa berlari sambil berlompat. Nah, sampiran itu yang dimaksud menggambarkan keadaan dan tidak berkaitan dengan langsung dengan kesan atau imajinasi. Ya, yang ke baris 3 dan 4 yaitu disebut isi. Jangan suka banyak berpura-pura, nanti hatimu sendiri penat. Nah, itu merupakan inti dari pantun. Nah, fungsinya dari pantun jenaka ini memberikan hiburan dengan cara yang ringan dan lucu, menyindir perilaku pura-pura dengan cara halus, mengajak pembaca agar lebih jujur dan hidup dalam kepura-puraan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini soal interaktif. Bapak bacakan dulu ya dari pantun tersebut. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh supaya engkau tidak ketinggalan. Jadi tugasnya kalian mengerjakan tugasnya di video ya anak. Kalian mencatat dulu dari pantun ini. Habis itu kalian menganalisis sesuai struktur apa yang tadi Bapak jelaskan. Oke? Paham anak? Ada yang mau ditanyakan? Rumput. Oke, kalau paham, Bapak beri waktu 3 menit untuk mengerjakan dari sekarang. Oke, sudah semuanya anak? Rumput. Oke, kalau sudah, ada yang berani tidak untuk menganalisis dari pantun ini? Sopo. Oh iya, Mas Yanto, ayo silakan untuk bisa membacakan dari pantun ini, habis itu bisa menganalisisnya. Betul sekali, 100 untuk Mas Yanto. Nah, dari sini kita paham ya anak-anak bahwa ini adalah contoh dari pantun nasihat. Kenapa disebut pantun nasihat? Karena di bagian isi itu sudah mendatangkan tuntutan ilmu bersungguh-sungguh supaya engkau tidak ketinggalan. Berarti seperti kalian menasihati orang lain dengan cara di sini menyampaikan pantun. Nah, yang terakhir PR untuk kalian. Nah, jadi nanti kalian di rumah untuk bisa buatlah satu pantun jenaka dengan pola 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Rimanya itu AB-AB seperti struktur tadi yang Bapak sudah jelaskan ya anak-anak. Nah, dari sini dari PR tersebut ada yang bertanyakan apa masih bingung? Oke, kalau paham nanti kalian kerjakan ya dari
tersebut. Selanjutnya, terima kasih dari apa yang kalian ambil dari pembelajaran kali ini. Jadi pembelajaran kali ini kalian dapat mengenal apa itu pantun, apa itu struktur pantun, jenis-jenis pantun, sampai kalian bisa menganalisis dari contoh pantun. Oke, mungkin sekian pembelajaran kali ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.